Ini Prof. Sarjono beliau di Batan. Brin. Oh, kira-kira dia main enggak? Seluruh masyarakat Papua Selatan patut mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena perjuangan panjang yang sudah dimulai sejak tahun 2000 itu bisa terwujud pada hari ini. Sebagaimana disampaikan Bapak Menteri tadi, secara de jure itu sudah disahkan 25 Juli yang lalu oleh Bapak Presiden, tapi secara de facto baru diresmikan hari ini. Itu menandai akan dimulainya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan tujuan akhir yaitu mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebagai anak Papua dan sebagai pejabat baru sendiri melihat bahwa pembangunan di Papua sendiri ini kan harus ada perubahan. Apa yang Bapak harapkan ketika Bapak nanti sudah menjadi gubernur? Hal yang paling penting dalam pembangunan di Papua sendiri, di wilayah Bapak sendiri, nanti ke depannya seperti apa setelah Bapak dilantik ini? Jadi begini, tujuan dari semua umat manusia di dunia melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, tujuannya cuma satu saja. Kita ingin masyarakat sejahtera. Itu aja. Nah, untuk mencapai masyarakat yang sejahtera itulah kita melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Orang pendidikan harus bikin apa? Orang kesehatan bikin apa? Pertanian bikin apa? Perikanan bikin apa? Dan seterusnya. Semuanya itu kita laksanakan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, dalam rentang waktu tertentu kalau kita sudah laksanakan pembangunan, kita harus evaluasi apakah pembangunan yang kita laksanakan itu benar-benar sudah menyentuh masyarakat atau kesejahteraan yang kita tuju itu sudah dekat atau masih jauh. Nah, evaluasi itu diperlukan untuk mengukur progres kinerja kita, capaian yang kita sudah lakukan. Dengan demikian kita akan tahu di mana kekurangan kita, hal-hal apa yang sudah kita capai dan hal-hal apa yang perlu kita kembangkan lagi. Nah, konsep-konsep ini kan harus dikerjakan bekerja sama dengan pihak-pihak swasta. Berbagai pihak. Nah, inilah yang paling hal utama yang akan dilakukan oleh Pak Gubernur sendiri untuk ke depan agar pembangunan yang ada di sana ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dan kesejahteraan masyarakat ini lebih penting karena tadi juga diharapkan bahwa kesejahteraan masyarakat ini harus lebih diutamakan. Nah, bagaimana konsep Bapak untuk bisa membuat masyarakat ini juga tetap menjadi maju, ekonominya tambah naik, pertumbuhannya tambah baik. Jadi yang kita lihat seperti jadi begini, masalah orang Papua Selatan yang paling paham dan mengerti adalah orang Papua Selatan sendiri. Kita harus belajar dari mereka. Jangan kita membuat konsep yang berasal dari diri kita, yang seolah-olah kita mengetahui seluruh permasalahan orang lain. Saya pikir seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa di tahun 2019 ada kesempatan yang datang meminta setiap kali Presiden berkunjung dan oleh Menteri banyak aspirasi yang disampaikan sehingga Pak Presiden menindaklanjuti itu, dan hari ini momentumnya pelantikan pejabat setelah regulasi dan lain-lain semua setelah disiapkan. Jadi ya saya pikir pemerintah pusat sudah menjawab aspirasi itu. Persiapan apa ketika Ibu nanti akan kembali ke Papua dan wilayah Ibu sendiri? Apa hal yang harus Ibu melakukan untuk mulai bekerja aktif dan juga untuk membawa apa yang diharapkan dari masyarakat itu sendiri? Iya, tentunya ini sesuatu yang baru, tugas berat ya yang diberikan oleh Presiden untuk melakukan segala sesuatu. Di antaranya pembenahan institusi, pembentukan perangkat daerahnya, pembentukan DPR, MRP, infrastruktur, pemerintahan, pelayanan kepada publik. Jadi ini sesuatu yang masih nol sama sekali, yang belum apa-apa yang akan saya kerjakan bersama tim yang ada di sana. Dalam hal ini para bupati dan juga perangkat 8 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah. Ya, saya pertama-tama mengucap terima kasih
bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhanlah yang menunjukkan saya selaku pejabat Gubernur Papua Pegunungan pada tadi siang telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Yang kedua, mengucap syukur dan terima kasih kepada pemerintah, kepada negara, kepada Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami anak-anak asli Papua, ada 3 tadi ya, asli Papua, untuk memimpin rakyatnya di 3 provinsi Papua Dobe baru. Saran-saran dan arahan dari Bapak Menteri kami paham dan kami juga harus perhatikan dan kami akan melaksanakan instruksi pemerintah dan arahan-arahan dari Bapak Menteri sendiri ke dalam implementasi kita, dalam tugas-tugas kita nanti di tugas-tugas masing-masing di provinsi masing-masing, yaitu saya sendiri di Provinsi Papua Pegunungan. Ya. Untuk sementara ini kita program-program yang pertama yang dalam benak saya yang saya pikirkan pertama adalah mempersiapkan OPD, SKPD pemerintah. Yang kedua yang paling berat nanti adalah persiapan kita untuk pemilu tahun 2024. Nah ini yang betul-betul menjadi fokus kita untuk nanti mempersiapkan masyarakat di sana, sehingga masyarakat juga kita harap untuk mendukung kita hingga pelaksanaan nanti pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya kan tujuan daripada pemekaran ini kan baik untuk rentang kendali pemerintah, terus memberikan pelayanan-pelayanan lebih dekat kepada masyarakat. Nah, yang selama ini kalau kita lihat lebih ibu kota cuma 1 provinsi dengan Papua, maka ada Universitas Cendrawasih dengan dibentuknya 3 daerah otonomi baru, sudah pasti ada pertumbuhan infrastruktur di daerah, percepatan SDM. Nah, karena kebutuhan percepatan SDM, maka perlu ada universitas. Yang kalau di Papua Selatan kan sudah ada Universitas Musamus. Nah, nanti di Papua Tengah pasti ada Universitas Negeri, begitu juga di Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan pasti juga ada universitas untuk mendorong percepatan SDM. Nah, kenapa perlu percepatan SDM? Percepatan SDM disiapkan untuk mengurangi IPM kita yang rendah, begitu juga dengan tingkat kemiskinan. Sehingga percepatan infrastruktur, partisipasi masyarakat, partisipasi generasi muda Papua disiapkan dengan baik untuk ikut bersama-sama dalam pembangunan. Jadi pendidikan itu kan bukan masalah kita di Papua saja, tetapi itu juga masalah pemerintah, masalah negara, karena itu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Nah, kata memperoleh pendidikan yang layak ini yang menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maupun pemerintah DOP yang baru dibentuk, untuk membangun kampus-kampus sesuai dengan kebutuhan daerah, juga membangun fakultas-fakultas dan program studi sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di daerah, sehingga masyarakat di daerah, anak-anak di daerah dapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dengan kapasitas keilmuan yang mumpuni dan mampu mengelola potensi sumber daya alam yang ada di daerah. Potensi sumber daya alam di daerah itu akan menjadi keunggulan komparatif, tapi juga akan terus berkembang menjadi keunggulan kompetitif, sehingga yang disebut dengan hilirisasi industri itu dapat terjadi di daerah, terutama daerah otonomi baru ini, dengan menyiapkan SDM berpartisipasi di dalam kerja, dunia industri, dan anak-anak kesempatan yang sama. Tugas pemerintah pusat membantu kita di daerah, di 3 daerah otonomi baru untuk pendirian universitas ataupun fakultas-fakultas dan program studi sesuai dengan kebutuhan daerah, karena izin tentang program studi baru, pendirian fakultas maupun fakultas itu harus izin lewat Kementerian Ristekdikti. Kita harapkan perhatian ini yang harus menjadi kita siapkan dengan baik lewat pendidikan vokasi SMK, SMA maupun program studi dan fakultas serta universitas di 3 daerah otonomi baru. Terima kasih.
bulan 11 tahun 2002 telah diresmikan 3 daerah otonomi baru di tanah Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, 3 provinsi ini hadir di Papua untuk bagaimana supaya proses pelayanan publik dan pembangunan di tanah Papua itu bisa berjalan baik. Kita melihat daripada 3 DOP ini harus segera supaya bisa menyesuaikan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Kenapa? Supaya pemerataan pembangunan tanah Papua bisa berjalan baik. Ke depan saya juga berharap kepada institusi dari Polri dan TNI juga harus bersama-sama segera hadir di daerah otonomi baru supaya Kamtipmas di Papua, khususnya di daerah otonomi baru bisa berjalan baik dan efektif. Ini adalah upaya dari pemerintah pusat untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat Papua, khususnya yang ada di 3 daerah otonomi baru Papua. Saya berharap ketika hari ini sudah terbentuk provinsi 3 daerah otonomi baru Papua, juga penjabat gubernur, baik itu Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah, ke depan anggaran dari pusat itu langsung didistribusikan langsung ke daerah otonomi baru, jangan lagi ke provinsi induk, karena mereka ini sudah hari ini 3 daerah otonomi baru Papua ini sudah sah secara de facto, sudah berdiri sebagai provinsi daerah otonomi baru di tanah Papua. Untuk itu saya Jan Christian Arebo, SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda dan Papua, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan juga kepada Menteri Dalam Negeri dan juga kepada Wakil Menteri Dalam Negeri yang mana hari ini telah menetapkan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah menjadi 3 daerah otonomi baru di tanah Papua, sehingga Indonesia sudah memiliki 37 provinsi. Begitu. Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Tito Karnavian dan Pak Presiden RI, bahwa terbentuknya 3 provinsi Papua baru ini, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, untuk pemekaran dan untuk kemajuan kota Papua sendiri, provinsi Papua sendiri. Benar. Dan semua pejabat yang terbentuk ini sudah melalui melalui ujian dan seleksi, Pak ya. Benar. Terima kasih. Saya Brio Wenda ini selaku pendiri Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kita perjuangkan dari awal dengan aspirasi rakyat. Kita sampaikan ke pusat, ke presiden dan seterusnya. Jadi tujuan utama bagaimana caranya pendekatan pembangunan. Papua itu wilayahnya luas, medannya agak rumit. Terus itu buat pendekatan pembangunan. Jadi saya sebagai Ketua KNP Kabupaten Induk di Provinsi Papua Pegunungan, kami sambut baik terhadap keputusan Presiden yang mengangkat 3 putra dan putri Papua terbaik hari ini. Kami bersyukur Presiden dan Mendagri serta Wamennya sudah mendengarkan aspirasi rakyat bahwa siapapun harus orang asli Papua, dan hari ini kami sampaikan terima kasih dan apresiasi. Kami sebagai pemuda KNPI akan kawal pemerintahan di Papua Pegunungan dan semua 3 DOB yang baru diresmikan tadi. Dan kami sambut baik kehadiran DOB 3 provinsi, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Ya, itu kami pikirin. Untuk pemekaran sendiri selain gubernur, Ya, pemekaran daerah. jadi kami berharap 3 pejabat gubernur yang dilantik ini untuk merekrut kepala dinas, badan, dan kantor itu lebih perhatikan orang asli Papua hari ini. Ketua KNPI Jaya Wijaya. Iya. Mantap. Apa Jadi komentarnya? saya sebagai Ketua KNPI Kabupaten Induk di Provinsi Papua Pegunungan, kami sambut baik terhadap keputusan Presiden yang mengangkat 3 putra dan putri Papua terbaik hari ini. Kami bersyukur
Presiden dan Mendagri serta Wamennya sudah mendengarkan aspirasi rakyat bahwa siapapun harus orang asli Papua, dan hari ini kami sampaikan terima kasih dan apresiasi. Kami sebagai pemuda KNPI akan kawal pemerintahan di Papua Pegunungan dan semua 3 DOB yang baru diresmikan tadi. Dan kami sambut baik kehadiran DOB 3 provinsi, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Ya, itu kami pikir itu. Ya. Untuk pemekaran sendiri selain gubernur, Ya, pemekaran daerah. jadi kami berharap 3 pejabat gubernur yang dilantik ini untuk merekrut kepala dinas, badan, dan kantor itu lebih perhatikan orang asli Papua. Orang asli Papua, terus orang yang sudah memenuhi kepangkatan sesuai aturan undang-undang. Nah, dari KNPI sendiri melihat bahwa pada hari ini juga sudah dilantik dan provinsi juga sudah diresmikan pada hari ini. Kira-kira ada konsep-konsep atau kerjasama sendiri nanti dengan pemerintah yang baru ini atau gubernur yang baru ini nanti ke depan nanti seperti apa? Ya, jadi kami pemuda KNPI di pusat ketuanya Bung Haris Pertama, di Provinsi Induk Papua itu Bung Benyamin Gurik, dan di kabupaten kota 29 kabupaten dan 1 kota. Sekarang kami siap kawal semua program pemerintah dan kami siap kawal pejabat gubernur untuk menjalankan semua aktivitas pemerintahan. Nah, kami akan kawal. Dan kami sebagai pemuda Papua pemuda Indonesia yang ada di Papua, kami siap kawal semua kebijakan pemerintah dan kami siap kawal semua program, dan selama 2 bulan ke depan sampai 1 tahun ke depan kita siap kawal. Bapak, hormat. Bapak. Oke, baik.